اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد نوايا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di wirid membaca kitab di halaman 49 ya. Alinea terakhir ya. Beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad berkata, wa 'alaika bil iktsar min qira'ati kutubil hadits wat tafsir wa min mutala'ati kutubil qawmi 'ammah fa inna dzalika fathun 'am wa sulukun tam kama qala ba'dul 'arifin. Beliau mengatakan di samping wirid membaca Al-Qur'an, wirid salat sunnah, kamu juga harus punya wirid membaca kitab-kitab tafsir, kitab hadis, mengkaji kitab tafsir, kitab hadis Rasulullah SAW. Kitab tafsir Al-Quran, ada banyak sekali kitab tafsir Al-Quran, mulai dulu dari kitab yang paling bawah seperti kitab Jalalain, kemudian bisa menginjak nanti ke berikutnya. Begitu juga kutubul hadis, bisa memulai dari yang dasar, baca dulu kitab seperti Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam satu kitab yang diberi judul Arba'in Nawawi, 40 hadis. Kemudian setelah itu bisa menginjak kitab Bulughul Maram. Setelah itu bisa juga menginjak kitab Riyadhus Shalihin. Setelah Riyadhus Shalihin bisa kemudian mengkaji Sunan Bukhari, Sunan Muslim. Ada banyak sunan yang kita belum pernah menyentuh sama sekali. Padahal kalau kita baca satu hari satu hadis saja, kita bisa menghatamkan banyak kitab. Tapi karena kita ini tidak pernah menyediakan waktu, untuk ilmu, ya sudah. Siapa yang tidak memanfaatkan waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan dia ini menjalani hari-harinya tidak bermanfaat nanti. Makanya kita harus mulai menjaga waktu kita, mengunci menit demi menit ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya habiskan waktu dengan membaca kitab-kitab ini. Bisa juga sebelum membaca Arba'in Nawawi, bisa juga membaca kitab Mukhtarul Hadits. Mukhtarul Hadits itu hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh seorang ulama yang sekarang ini masih hidup, tinggal di kota Karim, bernama Asy-Syaikh Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sekarang masih hidup di kota Karim itu. Dia kalau setiap tahun, dulu sebelum pandemi, setiap tahun ada kesempatan datang ke Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan kalau beliau datang lagi, kita rombongan insya Allah bisa berjumpa dengan beliau. Kalau beliau nggak datang, insya Allah kita bisa berangkat ke sana ziarah. Karena ziarah paling bagus itu ziarah mengunjungi ulama yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dunia ini tidak mengunjungi ulama, mau mengunjungi siapa? Mau kemana kita? Mau pergi ke tempat warung, mau pergi ke mall, mau pergi, sisinya maksiat semuanya. Ini kalau tidak maksiat, tidak ada gunanya, tidak nambah apa-apa buat akhirat kita. Ya kalau mau nambah buat akhirat, kalau silaturahmi
silaturahmi tentunya setelah silaturahmi ke orang tua, ke saudara, jangan ditinggal yang punya saudara kandung, yang punya kakak, terutama kakak wanita, jangan pernah ditinggalkan. Itu tanggung jawabnya saudara laki-laki, perhatikan hidupnya. Begitu juga siapa yang punya tante, saudara perempuannya ibu, saudara laki-lakinya ibu kita, saudara perempuan ayah kita, saudara perempuan ibu kita, itu seperti orang tua kita, mertua kita seperti orang tua kita. Nah itu jangan ditinggal, itu nomor satu itu. Jangan genggam hubungan kita. Setelah itu kunjungi ulama-ulama, kunjungi para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nanti yang akan membahagiakan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya cuma satu, hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang nanti di kiamat itu bersama siapa yang dia cintai. Coba kalau kita lihat ke diri kita, kenalan kita ini siapa aja? Kenalan kita ini siapa? Nanti di kiamat kita bareng-bareng sama kenalan kita itu. Yang kita kenali ini siapa sekarang? Oh, yang kita kenali kalau preman, nanti kita bangkitkan sama preman. Nah, kita bisa nolong dan bisa nolong kita. Yang kita kenali di dunia ini artis, ya kita dibangkitkan sama artis. Tapi kalau kita di dunia ini sudah membangun hubungan dengan orang-orang soleh, penuntut ilmu, ahli majelis, orang yang gemar dengan masjid, ulama yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dibangunnya jaringan. Buat jaringan di sini itu isyarat tanda-tanda baik nanti kita di akhirat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di akhirat dengan orang-orang yang dicintai Allah, termasuk gemar dengan ulama-ulama yang nulis kitab itu, cinta sama Imam Bukhari, cinta sama Imam Muslim, cinta dengan Imam Nasa'i, cinta dengan Imam Tirmidzi. Karena mereka ini ulama-ulama yang jasanya sangat besar sekali, juga penulis tafsir seperti tafsir Jalalain, tafsir Baghawi. Kalau kita tidak pernah membaca kitabnya, kita tidak kenal orangnya. Kemudian kitab-kitab mereka ini ada berkahnya, karena yang penulis itu bukan seperti penulis di zaman sekarang. Kalau penulis zaman sekarang itu dia nulis kebanyakan ya, nggak semuanya, cari nama atau cari gelar supaya dapat titel S3, harus dia ada tulisannya, atau supaya dapat profesor harus ada tulisannya, atau cari uang. Nah, kalau ulama zaman dulu, saya nggak bilang semua ulama sekarang seperti itu ya, tapi banyak yang seperti itu. Ulama zaman dulu mereka menulis kitabnya ikhlas, murni, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk berdakwah di jalan Allah, menunjukkan kepada orang jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian dari mereka nulis satu kitab, sudah jadi di kitabnya, selesai ditulis, masukkan ke dalam botol, pergi ke laut. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, saya takut sekali. Saya niatnya mau memberi ilmu kepada banyak orang, tapi saya takut kalau ada niat riya di dalam hati saya yang saya tidak ketahui. Kalau niatnya riya, tidak ada manfaatnya kan? Maka ya Allah, kitab yang baru selesai saya hafalkan ini, saya mau buang ke laut. Kalau kitabnya itu niatnya baik, ada manfaatnya, pasti engkau datangkan hati ke saya. Kalau enggak, ya sudah dia betul. Ada enggak orang nulis kayak gitu? Kita kalau nulis sekarang kayak komputer, kehapus, bisa stres kita. Sudah nulis dapat satu halaman, baru satu halaman, ini sudah selesai satu kitabnya, masuk ke botol, buang ke laut. Jadi
betul-betul tulis kitab itu bukan cari nama, murni ikhlas. Ada satu orang masuk ke dalam satu toko kitab, itu orang ini kebetulan ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat ini orang yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Batinnya ini jernih sekali. Kata Rasulullah SAW, innahu firasatal mu'min fa'innahu yanzuru binurillah. Kata Rasulullah, hati-hatilah kamu terhadap firasat yang ada di dalam hati orang beriman. Maksudnya orang yang berkeyakinan kepada Allah. Sebab orang yang berkeyakinan itu dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ceritanya, ini ada satu orang, ini ceritanya di kitab juga ya, ceritanya di dalam kitabnya ulama juga, saya nggak tahu. Masuk ke toko kitab, dia mau beli kitab. Waktu dia lihat banyak kitab, namanya juga toko kitab, isinya kitab, banyak sekali kitab. Waktu dia lihat ada di antara kitab-kitab yang dipajang di toko itu, ada yang keluar cahaya. Kitabnya ini bercahaya. Kitab ini pajangnya seperti ini, bukan displaynya, bukan seperti toko sekarang, covernya. Orang zaman sekarang kalau mau beli kitab kan lihat covernya dulu. Ini kitabnya nggak jadi diatur begini, judulnya aja dia nggak baca. Jadi karena dia disingkapkan oleh Allah, lihat cahaya di kitab-kitab itu, dia nggak lihat, tidak memandang judulnya, tidak memandang kitab itu apa, pokoknya dia pilih dulu kitab yang ada cahaya. Dipilih sebagai diambil. Yang ada cahayanya diambil. Ditumpuk. Saya beli kitab ini. Jadi kitab siapa yang kamu pilih? Nggak tahu, pokoknya saya mau beli kitab yang ini dulu. Ini kitabnya ini luar biasa ya. Dicek sama penjualnya, semua kitab yang ditumpuk itu, semua penulisnya Imam Nawawi rahimahullah. Penulisnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi seorang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menulis Riyadhus Shalihin juga. Karena memang dia menulisnya dengan tulus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kitab-kitab mereka, para ulama itu letakkan di rumah kita. Di rumah kita itu jangan cuma majalah, tapi isi dengan kitab, isi dengan kitab tafsir. Ustaz saya belum bisa baca, gak apa-apa, yang penting baca dulu kitabnya. Kalau kitabnya aja gak punya, kapan bacanya? Pergi dulu. Dan bisa bahasa Arab saya, ngaji Quran aja belum bisa, gak apa-apa, beli kitabnya dulu. Itu menunjukkan kamu benar-benar punya keinginan belajar. Taruh di rumah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab tafsir Jalalain, tafsir Baghawi, Ibnu Katsir, Ihya Ulumuddin. Taruh di rumah kita. Pertama, setiap hari kita lihat kitab itu, nanti akan timbul motivasi. Kedua, anak kita nanti akan belajar. Di rumah ada kitab. Nah, dulu ini saya ingin cerita saja. Di antara yang memotivasi saya belajar bahasa Arab ke arah agama adalah karena di rumah ayah saya dulu ada rumah besar, isinya kitab. Ayah saya tidak pernah belajar di pondok. Nah, tapi kebetulan bapaknya asli orang Yaman, jadi kan ngobrolnya pakai bahasa Arab terus dia. Nah, dia baca kitab. Tapi saya nggak biasa ngomong bahasa Arab sama ayah saya, nggak bisa bahasa Arab sampai SMA umum, sempat dulu sekolah di Gunadarma, Tapi dari kecil saya lihat kitab itu penasaran. Ini isinya apa ya bahasa Arab? Jadi kalau pulang sekolah saya buka, saya pura-pura baca. Tapi saya kepingin bisa baca. Ingin bisa baca. Cuma ayah saya dulu tidak mengarahkan saya ke pondok pesantren. Nah, sekolah umum dulu. Wah, saya ingin bisa baca ini. Nanti ya. Sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca sedikit-sedikit. Tapi itu motivasinya saya ingat dari kitab yang ada di lemari.
kitab yang ada di lemari. Nah, ketiga, kitab itu semua ada berkahnya. Ada berkahnya. Kita percaya Al-Quran ada berkahnya. Al-Quran itu kalau kita tulis di satu lembar, ada berkahnya. Ada. Kalau nggak ada berkahnya, kita nggak boleh menyentuh dalam keadaan ada. Nah, karena ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kertasnya nggak ada apa-apa, tapi setelah ditulis Al-Quran di situ, kertas itu jadi beda dengan kertas yang lain. Ini kira-kira kitab ini sama kertas buat bungkus kacang, sama enggak? Kitab yang saya pegang ini. Nah, kenapa? Karena yang nulis ini siapa? Yang dia tuangkan ini ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau saya baca sumbernya kitab ini dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau saya letakkan di lemari buku saya, rumah saya juga ada berkah. Kalau saya letakkan tafsir Quran, sunan-sunan hadis, rumah saya ini nanti kita dengan berkah. Kalau kita letakkan majalah Playboy di rumah, ada kegelapan kan? Ada kegelapan kan? Kalau saya letakkan hadis, tidak ada cahaya. Orang zaman sekarang letakkan arang, letakkan kitab hadis, maka masa rumahnya berkah-berkah dari mana? Oh ya, kamu letakkan majalah Playboy di rumah kamu, rusak ada satu rumah, rusak, ada kegelapan di situ. Berarti kalau saya letakkan kitab yang bagus, hadis Nabi, ada cahaya kan? Pasti ada cahaya. Letakkan kitab-kitab yang baik supaya anak kita ini terbiasa melihat kitab-kitab itu. Nah, nanti besarnya jadi orang yang soleh, besarnya jadi orang yang soleh. Nah, mulai ini harus punya jadwal baca kitab. Gak bisa saya baca kitab, pegang dulu kitabnya. Datang ke tempat orang yang bisa. Wa kutubil qaum, dan kitab-kitab para salaf pendahulu yang soleh. Secara umum baiknya dari Fathul Am, karena dalam membaca kitab hadis, kitab tafsir, kitab-kitab mereka para salaf pendahulu yang soleh itu di dalamnya terdapat pembukaan secara umum dari Allah. Pembukaan di sini maksudnya pencerahan. Kita bisa dapat pencerahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kitab-kitab tersebut menjelaskan kandungan yang terdapat di Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti kita membaca kitab ini termasuk kutubul qaum. Waktu kita membaca kita dapat pencerahan banyak, karena sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan dari nafsu. Wasultan, dan di dalam membaca kitab itu ada perjalanan yang sempurna dalam penjelasan jalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna dalam membaca kitab-kitab itu. Karena kitab itu menjelaskan bagaimana mewujudkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis di dalam kehidupan. Nah, ada perintah di Al-Quran, cara mewujudkannya bagaimana di dalam kehidupan. Kalau kita tidak kenal dengan kitabnya salaf, ya kita tidak bisa mewujudkan, atau kalau mewujudkan dengan cara yang salah. Tidak ada mata rantainya nanti sampai ke Nabi Muhammad SAW. Harus baca kitab, jangan cuma belajar dari broadcast, jangan belajar dari Google. Google itu cahayanya karena baterai, bukan cahayanya seperti kitab Imam Nawawi tadi. Kalau Imam Nawawi tidak ada baterai itu muncul cahayanya. Kalau Google baterainya mati habis cahayanya. Jangan belajar dari Google, belajar dari kitab, dari sumbernya. Nah, kemudian beliau mengatakan walakin yang bagi, tapi sebaiknya yang bagi laka an ta'tariza amma yashtamilu min rasailihim 'ala al-umuril ghamidhah wal haqa'iq al-mujarradah. Dan tapi sebaiknya kata beliau, kamu menjaga dirimu dari karangan-karangan kitab-kitab para ulama
yang menjelaskan hal-hal yang pelik, yang rumit, yang kamu belum mampu membacanya. Wal haqaiq, atau yang menjelaskan masalah-masalah hakikat, jangan kamu baca. Kalau kita TK, jangan baca bukunya mahasiswa, pusing dari kita. Kalau TK ya baca bukunya anak TK. Ya biar yang baca itu mereka mengarang, itu tidak untuk kita, untuk orang-orang yang sekelas mereka. Wahadil asya, hal-hal yang pelik dan hakikat itu tujar fi akthar mu'allafat Syekh Muhammad ibn Arabi wa fi syai'in min rasail Imam Al-Ghazali kal Mi'raj wal Madnun bih. Nah, kitab ini yang membahas hal-hal hakikat, hal-hal yang pelik itu terdapat di antara kebanyakan di kitabnya Syekh Muhammad ibn Arabi, seorang sufi besar. Ini Syekh Muhammad ibn Arabi, ini orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya luar biasa, saya tidak akan membahas di sini. Cuma ya orang itu ada yang dapat izin, ada yang tidak dapat izin. Dia mengarang kitab-kitab itu, dia tuangkan di dalam kertas untuk dibahas oleh orang-orang yang selevel dengan dia, profesor-profesor akhirat, ya, untuk dibahas oleh orang-orang yang selevel dengan dia. Nah, masalahnya di zaman sekarang ini percetakan itu begitu mudah dan semuanya dicetak. Akhirnya ada orang yang membaca kitab-kitab Ibn Arabi padahal dia belum pantas membacanya, lalu membacanya dan kemudian akan mendapatkan madhar karena kitabnya membahas hakikat. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, orang yang doyan, orang yang menyukai membaca kitab-kitab hakikat yang belum waktunya, biasanya dia malas membahas syariat. Ciri-cirinya malas membahas syariat, maunya hakikat. Oh, ini membahas makna A, makna ini, pikir A, pikir B. Dia bahas dengan istilah-istilah hakikat. Tapi kita tanya, ukur wudhu berapa? Wudhu itu membasuh wajah sampai di mana? Tidak tahu. Fatihahnya belum lancar. Sudah seminar bahas hakikat macam-macam. Ada orang bahas hakikat dari jam 9 malam sampai jam 3 malam, subuhnya terlambat. Ya, gila. Membahas hakikat pada subuhnya jam 8 pagi. Nah, ini biasanya kata orang ada orang yang belum pantas membaca hakikat, yang gemar hakikat, biasanya dia tidak suka dengan syariat karena terdapat karat di dalam hatinya. Sebab syariat itu, hakikat itu kan buah. Kalau syariat itu orang usaha untuk mendapatkan buah. Orang biasa dijatah dikasih apel terus di rumahnya, kasih apel. Kira-kira dia mau nanam buah apel? Mau apa saya nanam apelnya aja ada di sini. Nah, orang kalau sudah dapat buah terus, dia tidak mau berusaha bagaimana caranya mendapatkan buah. Kalau yang memberi apel itu mati, dia tidak makan apel lagi. Nah, makanya orang itu harus tahu caranya mencapai hakikat terlebih dahulu. Jangan membaca kitab hakikatnya. Begitu juga di sebagian karangan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu dia backgroundnya itu seorang filsuf, Imam Ghazali itu. Tapi kemudian banting arah mendalami agama dan mendalami ilmu tasawuf yang luar biasa. Makanya kalau kita baca kitab-kitab beliau itu bahasanya sedikit berfilsafat karena memang background dia itu adalah background filsafat. Tapi dia sendiri mengecam keras kaum filsafat. Ada salah satu kitabnya Tahal al-Falasifah, ya. Iya. Jadi tentang kekacauan kaum filsafat yang diajar oleh Imam Al-Ghazali ini, yang dia tentang adalah kaum filsafat Yunani.
Nah, yang tidak berpijak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengabulkan segala kebenaran. Nah, itu ditentang oleh Imam Ghazali. Tapi kitab-kitab Imam Ghazali itu ada yang ditulis untuk umum, ada yang ditulis untuk khusus. Yang ditulis untuk umum apa, yang ditulis untuk khusus apa, kita harus tahu. Jangan nanti yang untuk khusus kita baca juga pusing kita. Habis baca yang khusus, habis itu jadi nabi baru, jadi pusing dia. Nah, di antara kitab-kitab Ghazali, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, tahunya kita dari mana? Ini dikasih tahu oleh beberapa kitabnya Imam Ghazali seluruhnya bagus. Yang jangan kamu baca, kata beliau, kitab Al-Mi'raj sama Al-Madmun Bihi. Al-Madmun Bihi, kalau dasar judul kami Al-Madmun Bihi min ghairi ahlihi atau apa, saya lupa. Nah, dan tapi kitab yang kedua ini Al-Madmun Bihi ini juga ada khilaf di antara ulama apakah itu karangan Ghazali atau bukan. Sebagian disebutkan kepada Imam Ghazali. Waqad dzakara Asy-Syaikh Az-Zarruq. Kata beliau Asy-Syaikh Az-Zarruq, Syekh Az-Zarruq ini juga orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalnya di Maroko sana. Di zamannya dia mengatakan, dia telah menyebutkan tentang hal ini di dalam kitabnya yang berjudul Ta'sis Al-Qawaid. Dia menjelaskan satu kaidah agar kita berhati-hati dari kitab-kitab allati tajri hadzal madhhab. Kitab-kitab seperti yang dijelaskan di atas, kitab tentang hakikat dan kitab tentang hal-hal yang pelik. Di dalam kitabnya Syekh Zarruq yang berjudul Ta'sisul Qawaid itu ditulis secara rinci kitab-kitab apa saja yang harus kita jauhi, bukan karena kitabnya salah loh ya, tapi karena kita nanti bisa salah paham membaca kitab itu. Nah, kata beliau, faraji'ha in syi'ta, jika kamu mau baca kitab Syekh Zarruq itu supaya kamu tahu. Tapi di dalam kitab Syekh Zarruq itu walam yadhkur fi jumlatiha mu'allafat Asy-Syaikh Abdul Karim Al-Kailani. Syekh Zarruq itu di dalam kitabnya menyebutkan kitab-kitab hakikat yang sebaiknya kita tidak membacanya, tapi di dalam itu dia tidak menyebut kitab-kitab hakikat karangan Abdul Karim Al-Kailani. Kenapa? Karena Abdul Karim Al-Kailani itu hidup sesudah Syekh Zarruq. Jadi sesudah wafatnya Syekh Zarruq muncul lagi penulis kitab hakikat ini namanya Abdul Karim Al-Kailani. Nah, Abdul Abdullah Al-Haddad itu tahu karena dia setelah zamannya Abdul Karim Al-Kailani. Abdul Karim Al-Kailani ini juga seorang sufi yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Kalau tidak salah hidup di daerah Baghdad, kuburnya sampai sekarang ada di situ. Ada Abdul Karim Al-Kailani, ada Abdul Ghani, Abdul Ghani Al-Kailani, ada Al-Jailani. Ya. Abdul Qadir Al-Jailani juga ada, itu turunan Sayyidina Hasan. Li'annahu mutaakhir, karena Abdul Qadir Al-Kailani itu penulis yang di zaman lebih akhir. Wa mu'allafatuhu an akhiriha ma'a mimma yang bagi ihtiraz anha ithar bisalam. Tulisan-tulisan Abdul Qadir Al-Kailani ini termasuk kitab-kitab yang kita lebih baik menjaga diri tidak membacanya, karena lebih selamat kalau kita tidak membacanya, karena itu membahas hakikat. Kalau bahas hakikat itu jangan di kepala kita ilmu apa itu yang sekarang, ilmu kebal, itu bukan hakikat itu ya. Apa istilahnya? Kanuragan ya. Kanuragan itu bukan hakikat. Itu bukan ilmu hakikat, itu mujarabah, itu lain lagi. Kita tidak urusan sama ilmu seperti itu. Nah, lebih baik tidak usah berurusan dengan ilmu seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini tidak jelas semua. Ustaz saya biar kebal mau jihad, Rasulullah saja jihad tidak boleh kebal-kebalan kan begitu Pak.
Katanya mau jihad kalau pengen kebal. Kalau betul mau jihad jangan kebal. Kalau kebal kamu tidak jihad gitu ya. Jangan belajar ilmu seperti itu karena ilmu seperti itu bisa menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu ada ceritanya wali sulam kebal. Ya tapi dia tidak belajar ilmu itu. Kalau ada wali kebal itu karena karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat, ditantang salah satu raja, celupkan tangan kamu di minyak, ya, ada minyak mendidih, ambil makanan di minyak langsung. Kalau kamu bisa celupkan di situ, saya akan Islam. Betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak mendidih, umat celupkan tangannya, diambil dulu. Bukan orang, tidak terbakar sedikit pun. Itu ilmu kebal, bukan ilmu kebal itu karomah, karomah karena keyakinan dengan Allah SWT. Sahabat Nabi Muhammad SAW mau pergi ke satu pulau, kapalnya pecah. Pemimpinnya bilang, kita jalan. Mau nyebrang pulau, dari pulau ke pulau, pemimpin pasukannya bilang, jalan kaki aja kalau kapalnya pecah. Ada orang ini nggak masuk akal ini, suruh jalan di atas laut. Tapi karena pemimpinnya orang yang makmumnya orang yang taat semua dan berkeyakinan, kamu yakin tak? Kata pemimpinnya, saya yakin pada Allah. Jalan di belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan satu batalion, jalan kaki sahabat ini di atas laut. Pulau yang di atas ini yang mau diserang, lihat orang jalan kaki di atas laut, nyerang semua. Bukan orang ini. Ini bukan orang jalan kaki di atas laut. Ini bukan cerita kancil Jawa Timur. Ada riwayatnya. Itu sahabat Nabi. Itu bukan ilmu kebal yang dipelajari sekarang. Itu namanya karomah. Ciri-cirinya karomah, dia tidak sombong. Yang kedua, dia tidak bisa terus-terusan seperti itu. Hanya dalam satu kejadian dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah ini orang yang menjalani karomah itu bukan bersandar kepada dirinya, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa terjadi pada diri para wali Allah SWT. Tapi yang dimaksud ilmu hakikat itu bukan mujarabah ini. Baca ini 1000 kali nanti ketemu jin. Ketemu jin, apa ketemu jin? Manusia lebih sempurna daripada jin kok kita malah ketemu jin. Mestinya jin yang baca ini dia ketemu kita, dan kita yang baca. Jin itu belajar dengan manusia, dan manusia belajar dengan jin. Nah, bukan merendahkan jin. Ya. Kalau ada jin di sini jin, saya tidak merendahkan. Tapi jin itu manusia itu diciptakan Allah lebih sempurna daripada jin. Dan jin itu juga butuh ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Di ruang itu mungkin ada juga jin yang ikut baca risalatul mu'amalah. Ada juga, tapi itu tidak perlu bergantung karena dia sama dengan kita. Manusia, ada yang baik, ada yang buruk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in qala qailun la ba'sa 'alayya fi mutala'ati hadhihi kutub. Kalau ada seseorang yang mengatakan enggak apa-apa kok saya baca kitab-kitab hakikat itu enggak apa-apa. Di anni akhidun ma afhamuhu wa aslam lima la afhamuhu. Ini. Karena kenapa kok enggak apa-apa? Sebab saya baca kitab-kitab hakikat itu saya hanya mengambil yang saya paham saja. Yang saya paham, saya baca. Yang saya enggak paham, saya enggak baca. Saya serahkan maknanya kepada penulisnya. Saya enggak ikut-ikut. Nah, jadi saya cuma baca di kitab hakikat itu yang paham-paham saja. Kalau ada orang yang punya pemikiran seperti ini, gila lahu, sampaikan kepada dia, kamu telah berlaku di tengah, adil ya. Artinya ngambil yang paham, yang tidak paham diloncati. Nah, kamu telah berlaku benar. Sebetulnya telah pemikiran kamu ini pemikiran yang lemah. Tapi kata dia,
wa nahnu innama nakhsha 'alaika mimma tabhamuhu an tabhamahu ala ghairi wajhihi fatadil an sawa'is sabil. Kata beliau, tapi yang kita takutkan itu justru yang kamu mengira kamu paham. Kamu tadi mengatakan saya hanya baca yang paham-paham saja, yang nggak paham saya lompati. Ini terjadi sebetulnya pada murid Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, namanya Abu Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Ketahuan baca bukunya Ibn Arabi, ditegur oleh gurunya. Kata Abu Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, padahal itu orang besar sebenarnya. Saya cuma baca yang paham, yang nggak paham saya loncati. Kata beliau, Abu Ahmad, yang kamu tidak kamu loncati, yang kamu nggak paham, itu kamu selamat karena nggak baca. Yang saya takutkan itu justru yang kamu bilang kamu paham itu pahamnya betul atau enggak? Karena kalau kamu pahamnya tidak betul, fadhil, kamu akan sesat dari jalan yang lurus, kama wa dari kali adwa. Seperti yang telah terjadi pada sekelompok kaum yang merasa dirinya paham, membaca kitab-kitab hakikat, alam mutalaati hadil kutub, menelaah kitab-kitab hakikat ini, fasaru fi zindiqah wa irhad. Akhirnya mereka menjadi kaum zindiq. Kaum zindiq itu kaum yang sesat, wa irhad, dan menjadi kufur, keluar dari Islam. Wa qalu bil hulul wal ittihad. Lalu mereka sebagian lagi mengatakan mempercayai hulul. Hulul itu percaya Tuhan itu bisa mengejawantah di dalam diri makhluk. Ini bahaya nih, seperti orang Nasrani tadi mempercayai Tuhan ada di Yesus juga. Islam tidak mempercayai sifat seperti itu. Nah, walaupun itu sebetulnya ada arti yang benar, Manunggal Gusti kalau orang Jawa bilang, ya, itu ada pengertian yang benar, tapi banyak orang yang menyalahgunakan pengertian ini. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai mengenai wirid kita, insyaallah kita wirid ilmu yang bermanfaat kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang, wirid tentang zikir. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana itarafna wa annana asrafna ala dharra asrafna fatub alaina tawbah أرسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو هيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا سابق بساب منا للمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه عدد قص الصحب والحمد لله في البدء والثناء. وأتوب إليك ورحمة الله وبركاته.